Dukcapil. Selamat datang di Rabi Pindo, Rangkuman berita seputar Indonesia. Saya Jen dan saya Rizka. Kami berdua akan membawakan berita terkini, terhangat, dan menarik untuk Anda semua. Oke, yang pertama kita masuk aja langsung ke berita yang utama. Berita yang seputar Dukcapil juga nih, internal ya. Betul. Tentang jabatan-jabatannya yang harus kita ketahui nih teman-teman Sobat Dukcapil di rumah, yaitu tentang melanjutkan perjuangan Profesor Zudan. Kenali Dirjen Dukcapil yang baru, yaitu Dr. Teguh Setiabudi. Pengetahuan baru juga nih untuk kita juga ya, karena ternyata Dirjen Dukcapil itu ada yang baru. Bukan yang lama lagi. Jadi Pak Zudan itu sudah tidak menjabat lagi, sudah diganti dengan Bapak Teguh. Betul. Gimana isinya, Jen? Isinya yaitu Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada hari Rabu 15 Maret 2023 hari kemarin melantik beberapa pejabat eselon 1 lingkungan Kemendagri di Gedung Sasana Bakti Praja atau Gedung SBP, yaitu di Jalan Merdeka Utara nomor 7 tepatnya di Jakarta Pusat. Jadi bukan di Surabaya ya, tapi lebih tepatnya di ibu kota. Nah, salah satunya melantik Dr. Teguh Setiabudi sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri yang baru menggantikan Bapak Zudan. Betul. Pada acara pisah sambut Dirjen Dukcapil dilakukan serah terima jabatan juga dari Profesor Zudan Arif kepada Dr. Teguh Setiabudi, diiringi oleh doa bersama munggahan puasa Ramadan 1444 Hijriah di kantor Dirjen Dukcapil pada siang harinya. Nih, meski terjadi pergeseran jabatan, Profesor Zudan Arif bersedia loh Sobat Dukcapil untuk menjadi teman diskusi untuk menentukan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Bapak Zudan agar Disdukcapil juga terus selalu berkembang dengan gaya performa masing-masing pejabatnya. Jadi setiap orang tuh kan punya kepemimpinan yang berbeda. Betul, ya gitu. Caranya memimpin berbeda. Betul. Nah, Pak Teguh pun memohon dukungan kepada seluruh pemangku kepentingan pelayanan Adminduk, Kedukcapilan sekaligus masyarakat untuk saling bersinergi dalam berkolaborasi demi mewujudkan visi dan misi terbaik Adminduk agar dapat dirasakan oleh seluruh jajaran dan masyarakat di Indonesia. Jadi terus berkembang ya, harus dibicarakan terus apa sih misi-misi yang lebih tepatnya, karena kan masyarakat kita sendiri tuh banyak ya, nggak semua orang punya pemikirannya sama, visi misi yang sama. Sekali. Nah, jadi sosok Pak Teguh ini pantas mengemban amanah sebagai Dirjen Dukcapil karena sosoknya berprestasi loh Sobat Dukcapil. Nah, tapi juga berprestasinya tidak hanya di bidang akademis, namun karirnya yang mentereng bersinar sejak mahasiswa hingga berkarir sebagai ASN Kemendagri loh. Tuh, untuk mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia dan yang melihat Rabi Pindo pada kali ini juga harus berprestasi juga. Iya, karena jadi ini salah satu kesuksesan motivasi ya. itu tidak bisa diambil secara tiba-tiba ya, harus ada proses juga di belakang. Betul. Oke, next. Nah, jadi apa aja salah satu prestasi yang dimiliki oleh Bapak Teguh, yaitu salah satunya ialah pengalaman profesional yang telah berkeliling 34 provinsi di Indonesia loh. Semua provinsi berarti. Semua provinsi ya, itu udah dia singgahin. Betul banget. Untuk mengejar terkait implementasi kebijakan dan isu-isu politik. Nah, khususnya yang terkait penataan daerah dan otonomi khusus daerah. Nah, itu jadi bahan pertimbangan Mendagri untuk meneruskan perjuangan Dirjen Dukcapil sebelumnya. Jadi gitu. memang beliau ini sudah sangat berpengalaman ya, pengalamannya banyak banget loh, bukan hanya di 1, 2, 3 provinsi, tapi beliau juga sudah pernah ke 34 provinsi di Indonesia. Udah dicicipin satu-satu tuh. Dan juga backgroundnya itu udah cocok sama profesi yang diamban sekarang. Hal lain yang menjadi poin plus sosoknya berpengalaman di bidang hubungan masyarakat atau humas membuatnya menjadi sosok yang easy going, cerdas dan selalu tampil rapi, membuatnya terlihat energik dalam menjalani tugas kesehariannya tuh. Untuk semuanya juga dapat ditiru ya, bahwa tidak hanya harus cerdas, easy going, tapi juga harus rapi dalam berpenampilan. Karena itu juga dilihat loh. Iya, karena itu penampilan luarnya ya. Jadi harus dinilai, kita tuh juga harus menjaga penampilan lah untuk menunjang gitu loh. Karena apa kita kan lihat dari mata dulu ya. Dari mata baru turun ke hati.
Oke, next. Lanjut ke berita selanjutnya, yaitu ada berita dari dalam kota lagi, yaitu dari Surabaya tentunya, yaitu kota Surabaya worth it untuk investasi dan usaha. Worth it banget Worth gak it tuh? banget nih. Coba Kita dengerin isi beritanya kita dengerin Ya. dulu. Dewi Suryawati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, telah melakukan berbagai upaya untuk merangsang pertumbuhan minat investasi di Kota Surabaya. Beliau juga mengatakan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 kemarin bahwa pihaknya secara intensif melakukan pendampingan bagi masyarakat yang mau mengadakan minat investasi bisnis di Kota Surabaya agar minat investasi di Kota Pahlawan juga semakin meningkat nih pemirsa. Jadi ada beberapa alasan kenapa sih Kota Surabaya sangat cocok sebagai lokasi menjalankan usaha dan investasi menurut Kepala Dinas Penanaman Modal Surabaya. Ada sebagai apa aja berikut. tuh? Ada 4 poin nih Sobat Dukcapil. Yang pertama, lokasi yang strategis. Seperti yang kita tahu nih Sobat Dukcapil, kalau Surabaya adalah ibu kota dari Jawa Timur. Kurang strategis apa lagi coba nih Iya, Surabaya ini? betul. Yang kedua, keamanan kota yang memadai nih. Jadi ditunjang dengan berbagai perangkat keamanan seperti CCTV di banyak titik dan comment center. Jadi kalau apa-apa tuh pasti kelihatan tuh. Betul, Yang keamanan terjamin. Keamanan terjamin. Yang ketiga, ada pendampingan penuh untuk masyarakat yang ingin berinvestasi atau memulai usaha di Surabaya. Jadi ada bimbingannya. Betul. Dan yang terakhir ada apa, Jen? Dan poin terakhir adalah pelayanan dapat diakses dengan mudah baik offline maupun online loh, bisa semua. Wah, gampang banget ya. Betul. Nah, kita lihat nih menurut infografis yang kami dapatkan dari laman resmi Instagram Suara Surabaya, nilai investasi di Surabaya tiap tahunnya terhitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus meningkat. Sehingga faktor tersebut juga dapat menjadi alasan pendukung mengapa melakukan investasi dan usaha di Kota Surabaya sangat worth it untuk dilakukan. Makanya ya, kenapa banyak banget crazy rich itu berasal dari Surabaya. Betul banget. Karena katanya aku dengar-dengar 80% penyumbang orang kaya di Indonesia itu dari Surabaya loh. Takut gak? Takut. Lanjut, Jen. Semoga kita bisa jadi salah satunya. Amin. Nah, ada pula upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya nih guys dalam meningkatkan minat investasi dan usaha di Surabaya yang sangat totalitas sih menurut aku. Apa aja tuh? Ada 5 poin. Aku akan sebutin 2 poin dulu ya. Yang pertama, menjamin keamanan jalannya usaha. Jadi usaha kita tuh akan dijamin aman karena langsung diawasi oleh Pemkot. Yang kedua, mempermudah investasi masuk loh. Itu kan yang digadang-gadang oleh para pedagang dan investor, betul. Investasinya masuk itu. Lanjut poin ketiga. Yang ketiga adalah mempermudah perizinan. Jadi izinnya juga dipermudah nih Sobat Dukcapil. Yang keempat juga melakukan pendampingan usaha. Udah izinnya digampangin, usahanya juga didampingi lagi. Dan yang terakhir, betul banget, yang kelima adalah memperbanyak tools pelayanan. Tools pelayanan maksudnya mungkin opsi-opsi ya. Mungkin. Gitu. Nah, jadi untuk masyarakat yang ingin melakukan konsultasi seputar investasi dan usaha dapat melakukannya secara offline dan online. Di mana nih, Riz? Ya. Nah, untuk via offline-nya masyarakat dapat mendatangi klinik investasi di Mall Pelayanan Publik Gedung Siola Surabaya, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3. Dan untuk via online-nya masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi OSS yang dapat diunduh di Play Store. Tuh, udah ada aplikasinya loh. Jadi bener-bener siapin gadget aja itu ya. Udah serba dimudahi lah sama Pemkot Surabaya untuk warga Surabaya ini melakukan investasi atau usaha nih. Pemkot Surabaya itu emang bener-bener sudah digitalisasi, ya, betul. Mengenakan warganya banget. Memanfaatkan digitalisasi sih. Betul. Masuk ke berita selanjutnya, Jen. Nih berita terakhir nih hari ini Sobat Dukcapil. Judulnya adalah, wah ini beritanya masih dalam Surabaya nih. Tentang Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi,
memberikan larangan kepada seluruh pejabat agar tak gelar bukber mewah. Apalagi bulan ini masuk bulan Ramadan ya. Jadi akan banyak nih bukber. Pasti dari kalian juga di rumah banyak yang mengajak bukber. Tapi ini beritanya mengenai pejabat agar tidak menggelar bukber mewah. Coba bacakan dulu Jin. Isinya adalah Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi memberikan larangan kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Surabaya agar tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama secara mewah seperti di hotel. Tuh. Dalam wawancaranya pada hari Jumat 24 Maret 2023, beliau berkata dalam bahasa Jawa Surabaya bahwa nek nak dinas ngadakno di hotel langsung tak sikat sampai aku. Yang dalam bahasa Indonesianya nih, perkataan wali kota tersebut berarti kalau terdapat dinas mengadakan bukber di hotel akan langsung saya tindak lanjuti. Pak Eri juga menegaskan bahwa larangan tersebut bukan semata-mata hanya sekedar larangan, namun juga merupakan arahan langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Jadi bukan main-main ya, langsung loh dari orang nomor satu di Indonesia. Presiden. Tuh, adapun surat edaran yang dibuat oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo berisi larangan kepada kementerian dan lembaga pemerintahan untuk mengadakan kegiatan buka puasa secara mewah. Berbeda dengan masyarakat sipil, kalau masyarakat sipil tuh masih boleh tuh melakukan buka puasa bersama. Yang tidak diperbolehkan adalah PNS dan kementerian. Meski begitu, Wali Kota Eri Cahyadi tidak melarang apabila pejabat dan ASN melakukan buka puasa bersama dengan anak yatim maupun fakir miskin. Beliau juga menyebut bahwa Pemkot Surabaya telah mewajibkan melakukan bukber bersama anak yatim. Tuh, jadi boleh buka bersama, tapi asal tidak mewah. Sederhana saja. Betul, yang penting kekeluarganya dapat, kebersamaannya dapat. Intinya dari bukber itu dapat gitu. Tambah lebih baik lagi nih, malah diwajibkan untuk bukber bersama anak yatim. Sedekahnya juga dapat ya. Sedekah, menjalin hubungannya. Jadi anak yatim tuh juga merasakan kekeluargaan lagi. Nah, Pemkot Surabaya sejauh ini telah mengeluarkan edaran terkait Ramadan dan Idul Fitri loh Sobat Dukcapil, dan isi dari edaran tersebut terdiri dari 8 poin. Nah, termasuk menyangkut soal buka bersama ini. Dalam edaran ini tertulis bahwa pengelolaan restoran, rumah makan, kafe, warung, warteg, dan hotel dapat menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama, namun dengan menerapkan protokol kesehatan dan mewajibkan bagi pengunjung menggunakan masker selama tidak makan dan minum. Nah, perlu diingat juga ya bagi Sobat Dukcapil di rumah yang akan melakukan buka bersama juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Walaupun sudah diizinkan nih untuk melakukan bukber, tidak seperti tahun lalu kan, tidak boleh adanya kebersamaan. Tahun ini sudah boleh, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Jadi sudah bertahap ya, dari yang tahun lalu itu tidak boleh mengadakan bukber, tahun ini sudah boleh, tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Harus pakai masker walaupun bukber, walaupun ngobrol sebelum waktunya makan dan minum. Betul. Kalau sudah selesai makan dan minum harus dipakai lagi. Ya. Apalagi harus banget pakai masker sebelum buka puasa ya, karena melindungi kita dan teman-teman yang berbuka juga. Agar selamat lah kita berdua, kita dan lain-lainnya. Iya, tidak kehilangan kesadaran sebelum waktunya. Gitu. Nah, berita tadi sayang sekali menutup perjumpaan kita di Rabi Pindo kali ini, pemirsa. Tapi Sobat Dukcapil nggak perlu khawatir. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, bisa follow sosial media kami yang tertera di layar Anda. Saya Jen. Dan saya Rizka. Kami dan segenap kru yang bekerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.